Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Como versus Inter. Como, tim asal Italia dengan pemilik asal Indonesia ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, tim asuhan Cesc Fabregas ini berhasil menembus peringkat 5 klasemen sementara. Tidak hanya itu, mereka menampilkan permainan atraktif dan menyerang, keluar dari pakem Serie A yang dikenal bertahan. Melawan sang pemuncak klasemen pun, Como tidak gentar dengan menguasai 60% ball possession, meski akhirnya mereka takluk berkat kematangan tim asuhan Christian Chivu tersebut. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Como di atas kertas menggunakan formasi 4-2-3-1. Sang wonderkid Nikopas diplot sebagai nomor 10 di belakang Dovikas. Double pivot diisi Perone, sang deep playmaker, serta ada nama Sergi Roberto. Sementara Inter tetap dengan pakem 3-5-2-nya. Trio gelandang yang bergerak cair yaitu Hakan, Barella, serta Zielinski berada di tengah, menopang dua striker, Thuram dan Esposito. Wingback ditempati Dumfries yang cetak 2 gol, serta Di Marco di kiri. Di laga ini, Como memang menguasai possession hingga 60% total. Namun pada statistik babak pertama, Inter terlihat mampu mengimbangi penguasaan bola Como ini. Ketika build up, Como menggunakan struktur yang cukup unik dengan membelah center back-nya ke area dekat sayap. Fullback kanan terlihat masih di belakang, sementara fullback kiri naik. Mereka terlihat menyisakan 3 back dengan satu kiper mengisi pos back tengah, serta single pivot. Kiper yakni Butes memang dilibatkan sehingga membuat center back kiri bisa melebar maksimal. Lubang di tengah akibat center back yang split diisi kiper ini. Butes yang punya kemampuan sebagai ball playing kiper bertugas juga memancing press, lalu mengirim long pass ke depan. Di fase yang lebih tinggi, terlihat Como cukup berani dengan build up menggunakan 3 pemain di belakang serta 1 pivot. Nampak nomor 8 yaitu Sergi Roberto yang merupakan gelandang turun agar fullback kiri bisa naik, shape 3-1-6. Salah satu progresi yang dilakukan adalah menyasar langsung ruang antar lini dengan terlebih dahulu memancing block press Inter naik. Atau dengan pemain yang kerap berikan support vertikal. Ini adalah efek dari didorongnya banyak pemain ke depan ketika build up, sehingga muncul banyak opsi umpan. Paling menarik adalah peran Sergi Roberto. Selain turun, tidak jarang ex pemain Barcelona ini memposisikan diri melebar. Ia digunakan sebagai jalur memutar untuk melewati blok press Inter. Semua taktik tadi terlihat di awal gol pertama. Diawali back pass ke kiper dan terlihat shape 1-3-1 Como. Press Inter sempat naik karena back pass ini. Progresi kemudian dialirkan ke Sergi Roberto yang berperan sebagai gelandang namun melebar. Tujuannya tadi untuk melewati blok press Inter lewat samping, lalu berikan umpan diagonal ke pemain di ruang antar lini. Menariknya, Nikopas tetap bergerak meski dia bukan target umpan langsung, melainkan orang ketiga yang menerima back pass dari Diao. Ia berhasil lepas dari tackle dan melakukan tipuan kaki kanan pindah ke kiri. Sepakannya masih bisa ditepis, namun second ball jatuh ke kaki Vale. 1-0 tuan rumah unggul. Meski sudah unggul 1-0, anak asuh Cesc Fabregas ini tidak mengendurkan permainannya. Lewat high press mereka mampu gagalkan build up dan lakukan serangan cepat, namun eksekusi Baturina terlalu ke tengah. Ketika ada kesempatan, Como memang terlihat bermain direct, tidak harus banyak operan. Seperti terjadi di awal gol kedua, di mana dilakukan ketika Inter keasikan menyerang. Meski bermain 4 back, Como bertahan dengan mirroring formasi Inter menggunakan Diao yang merupakan winger, turun ke belakang membuat shape menjadi 5-4-1. Butes berhasil memotong cross Inter. Di sini ia langsung berikan bola direct dieksekusi rendah ke Nikopas yang berlari mengekspos space pertahanan yang keasikan menyerang tadi.
memiliki banyak ruang karena Acerbi juga tidak datang segera, gelandang Spanyol itu langsung lakukan finishing ke pojok gawang. Sementara Inter build up dengan struktur 4 back dan 2 gelandang, namun dengan rotasi posisi yang sangat cair. Terlihat di sini shape 4-2 dengan Acerbi yang mengisi pos gelandang, sementara Hakan turun di pos fullback kanan. Turunnya gelandang ini bertujuan untuk memperlancar build up dari bawah karena kemampuan distribusi mereka. Terlihat Hakan dan Barella di belakang, sementara Acerbi berada di pivot bersama Zielinski. Di momen lain terlihat Acerbi di tengah, namun Bastoni yang melebar. Barella turun di antara 2 center back, namun struktur tetap 4-2. Pun begitu, Inter sebetulnya cukup struggle ketika build up dan tidak menghasilkan banyak peluang. Di babak pertama mereka hanya mencatatkan 1 shot, dan yang menarik bisa langsung dikonversi jadi gol. Pasca kebobolan, mereka langsung build up dengan shape 4-2 yang dialirkan ke sayap kanan. Press ke Dumfries terlambat dan fullback kiri Como ragu naik, ditambah ruangnya diekspos Barella yang melebar. Gelandang Italia tersebut lakukan cross yang mampu diserobot oleh sontekan simpel dari Thuram. 2-1, Como terlihat hilang fokus. Efektifnya permainan Inter melawan Como yang naif dengan bermain terlalu menyerang. Dari statistik ketinggian garis bertahan, memang tim asuhan Fabregas ini bermain dengan defensive line yang tinggi. Sejak awal, Inter mencoba untuk mengekspos garis pertahanan tinggi Como ini. Taktik itulah yang membuat beberapa kali kiper mereka naik untuk melakukan sweeping. Benar saja, cara yang sama dipakai tim tamu untuk samakan kedudukan. Berawal dari serangan yang dipatahkan, bola dialirkan ke Barella. Terlihat garis pertahanan Como masih tinggi dengan menjaga 2 penyerang. Barella langsung berikan bola ke belakang lini yang direspon juga oleh Butes dengan keluar. Sebetulnya bola mampu diamankan oleh bek, namun jatuh di kaki Thuram yang langsung hujamkan bola ke gawang kosong. 2-2. Efektifnya sang pemuncak klasemen Serie A tersebut jadi pelajaran berharga buat Fabregas. Kifu mampu memanfaatkan segala situasi untuk jadi gol, tak terkecuali set piece yang belakangan ini memang ngetren. Pemain paling jauh dari bola memang akan dianggap sebagai ancaman kecil sehingga tidak di-marking, dan Inter memanfaatkan itu dengan cerdik. Akanji terlihat menahan 1 pemain Como sehingga Dumfries bebas dan bisa ekspos ruang di tiang jauh tersebut. Akan lepaskan cross akurat yang mampu ditanduk wingback asal Belanda tersebut. Di gol keempatnya, kembali Dumfries yang jadi pencetak gol, lagi-lagi melalui set piece. Kembali, ia cukup bebas bergerak dari tiang jauh. Bukan bergerak mendekat ke bola, ia malah menjauh sekaligus lepas dari marking. Benar saja, bola tersebut hanya pancingan untuk dipantulkan keluar oleh Akanji. Dengan bebas, Dumfries ceploskan bola untuk kedua kalinya. Untuk bisa bertahan di puncak klasemen, tidak hanya dibutuhkan sepak bola atraktif menyerang. Sebuah tim harus bisa bermain tanda kutip lebih dewasa. Bisa bermain menurunkan tempo, bertahan, juga memanfaatkan set piece. Dengan segala upaya, Como tetap menyerang, bahkan statistik possession di babak kedua ini mencapai 70%, namun mereka gagal samakan kedudukan. Como baru bisa cetak gol jelang laga berakhir lewat titik putih. Wasit menganggap Boni lakukan pelanggaran ketika coba lakukan blok terhadap shot Nico Paz dan berikan penalti setelah pengecekan ulang. Lucas De Cunha berhasil eksekusi hukuman tersebut dengan taklukan Sommer. Overall, Inter mengajarkan bahwa sepak bola tidak hanya soal menyerang. Ada 4 fase dalam sepak bola yang harus balance antara menyerang, bertahan, dan transisi. Satu lagi fase tambahan yang jadi tren taktik modern adalah set piece. Kifu terlihat lebih matang akan hal ini dan bisa jadi pelajaran Cesc Fabregas, apalagi jika ia memiliki skuad yang bisa bersaing dengan papan atas Eropa. Mampukah Como menembus Eropa musim depan nanti? Patut kita tunggu.